Selamat datang di podcast UTDI. Oke semuanya, halo semuanya, kembali lagi bersama kita di podcast UTDI. Di episode kali ini biasanya kita bawa ibu yang cantik ataupun bapak-bapak yang ganteng biasanya. Nah, kita sekarang adalah punya narasumber yang cantik-cantik, yang masih muda, masih fresh, yang sering menjadi idaman kalian untuk para laki-laki di sini. Kita tepuk tangan dulu untuk para putri hijab influencer DIY. Tepuk tangan semuanya. Oke. Nah, perkenalannya cuman bentar aja teman-teman. Jadi di sini kita nggak bakalan kayak kenalin kalian itu siapa, IG-nya apa gitu, nggak bakalan kenalin kayak gitu sampean. Nah, tapi kita akan berkenalan namanya aja dulu. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah kenal kenapa kok nggak boleh panggil sayang? Waduh. Nah, gitu. Bahaya Oke, siap. ya. Perkenalan dulu ya kakak. Saya Herdian. Dengan kakak siapa? Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nada Fitria. Alhamdulillah 2 bulan yang lalu ya kita diamanahkan menjadi first runner up Putri Hijab Influencer Daerah Istimewa Yogyakarta 2025. Keren. Jadi runner up ya kak? Iya. Oke. Panggilannya siapa? Nada. Kak Nada. Oke. Sebelahnya? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Isya Aryani Pramudita, biasa dipanggil Tata. Kalau saya sendiri diamanahkan menjadi second runner up Putri Hijab Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke. Untuk selanjutnya yang di sebelah. Baik, perkenalkan saya Acida Salsabila Putri selaku third runner up mahasiswi Universitas Teknologi Digital Indonesia. Saya mahasiswi di sini prodi bisnis digital. Oke. Jadi masya Allah banget teman-teman. Jadi gini teman-teman, kita sebagai anak UTDI gitu, itu nggak cuman sama satu kampus doang yang kenal, tapi kita juga bisa kenalan sama beberapa kampus lain juga. Terutama ini kan mereka dari UGM, dari UI, tapi mereka juga main-main ke sini dan mereka juga sering kali nongkrong bareng sama anak-anak UTDI juga gitu. Nah, jadi teman-teman, kita mau ngobrolin itu adalah kenapa mereka kok bisa nyampe main di sini dan mereka kenapa kok bisa ke podcast gitu kan. Kalau biasanya kan kita udah tahu nih teman-teman, jadi biasanya kalau ada kepala dinas mana atau dari bupati mana itu kan diculik sama Bu Rektor. Nah, ini kita mau cerita dulu nih, kenapa kok bisa tahu podcast ini? Apakah sudah nyampe ke FYP kalian atau gimana gitu kan? Nah gitu, boleh diceritakan dulu? Mungkin dari siapa dulu, Kak Nanda apa? Mungkin langsung cerita dari yang Diculik nyuliknya sih langsung. kita nih Ya, sebenarnya. menculiknya langsung, oke. Menculiknya langsung nih. Gimana, kok bisa aja lagi Bila? Aduh, jadi saya membawa para queen ini dari Putri Hijab Influencer Daerah Istimewa Yogyakarta ke kampus saya. Karena paling fleksibel ya mungkin. Pas banget ada waktu kosong di podcast Universitas Teknologi Digital, jadi saya menculik queen-queen ini yang sibuknya banget. Oke. Jadi waktu mereka tuh padat, jadi saya culik sebentar untuk sekaligus bisa jadi mempromosikan kampus kita Oke. melalui para queen hijab influencer ini dari daerah istimewa Yogyakarta. Berarti pelaku penculikan Bila nih? Salsabila. Dari Bila. Tapi kalian manggil Bila itu Bila atau siapa? Ada nama panggilan lain nggak? Biasanya orang-orang yang kayak Bila gini pasti punya nama panggilan lain nih. Ada. Mereka beliau ini tidak Kok memanggil beliau sih kayak tua banget ya? Masa tua banget nih. Queen ini tidak memanggil saya dengan Bila, Ya. tapi lebih dikenal di Putri Hijab Influencer ini dipanggil Acida. Acida. Nama panggung. Oke, nama panggilnya Acida. Oh iya, Acida. kakak nama panggilannya siapa? Saya Tata, Kak. Tata. Oke. Nanda, Tata, Acida. Iya. Bisa ya, A semua ya? Iya dong. Oke, jadi gini, yang pertama pengen saya tanyakan juga itu adalah Putri Hijab Influencer itu apa sih gitu? Apakah ada jenjangnya atau itu acara apa gitu? Soalnya kan yang kita tahu kayak ya cuma influencer aja gitu, tapi kok ini bisa nyampe kayak kejuaraan, kayak perlombaan ya bisa dibilang kayak gitu ya? Atau apa ini? Apa bedanya kayak dengan duta? Kalau misalnya di kabupaten, kalau saya kan orang kabupaten nih, Ya. itu ada kayak duta kabupaten gitu, nah duta jenderal atau apa gitu, itu ada bedanya atau sama aja gitu? Oke. Jadi Putri Hijab Influencer ini tuh ada nggak cuma di DIY, dia tuh ada di 22 provinsi. Nah,
bisa dibilang Putri Hijabfluencer ini tuh kayak wadah untuk para muslimah buat berkembang. Kan kalau tahu Putri Indonesia, Ya. nah seperti itu, jadi ajang pigeon. Cuman kita ada embel-embel di belakangnya influencer. Jadi selain sebagai wadah putri yang berhijab, tapi kita juga memanfaatkan dunia media sosial. Jadi kita juga di sini belajar untuk menginfluence orang-orang. Mungkin seperti kita punya advokasi sendiri. Contohnya saya advokasinya di bidang media sosial, ada juga yang advokasinya di bidang pendidikan. Dan nanti kita tuh fokusinnya nggak cuman di aksi yang secara langsung aja, tapi aksinya bisa kita lakukan secara di media sosial. Entah kita ngajakin orang-orang untuk lebih awareness dengan dengan apa yang terjadi di sekitar kita, di lingkungan itu, kita. Jadi kita pokoknya intinya sebagai wadah untuk para muslimah menginfluence melalui media sosial. Oke, berarti ini secara awam ya, ini aku secara awam itu berarti secara tidak langsung itu khusus untuk muslim juga. Iya, Kalau misalkan non muslim belum bisa untuk ikut atau Iya. ada tuh, atau ada mungkin pernah kalau ada yang mau Ya karena sudah berlabel putri Iya, hijab putri ya. hijab. Jadi Jadi kalau misalnya harus non muslim kan mungkin nggak menggunakan hijab. Iya. Tapi kalau beliau ingin coba-coba ya bisa jadi, siapa tahu login. Iya, itu dia benar sekali. Nah, jadi itu kan kayak putri hijabnya itu seperti itu ya, kayak influence kayak jadi Miss Indonesia juga gitu Iya, kan, hampir sama iya. kayak gitu kan, yang kayak Beauty pageant. terus kayak ada kayak sidak kemana gitu, misalkan kalau di Miss Indonesia itu saya pernah lihat kayak ke sekolahan apa gitu, jadi mereka juga mengajar juga iya, dan iya. lain sebagainya gitu kan, jadi mereka terjun langsung ke dalam masyarakat itu. Nah, tapi sebelum ke yang lebih lanjut nih, aku tuh penasaran, kalian dapat info ini dari mana? Kalau yang Acida ini kan kayak, kalau aku kan udah kenal nih, jadi dia kan kayak pelalang buana gitu. Nah, kalau kakak sendiri nih, dari Kanada mungkin ya, itu dapat infonya dari mana dulu? Kok bisa kayak, wah aku pede nih kayaknya ikut ini gitu? Oke. Kalau aku sendiri itu awalnya Putri Hijab ini kan banyak banget kelasnya Mas. Ada Putri Hijab Academy, terus juga ada PH Creator Agency. Nah, aku itu pertama kali itu terjun di PH Creator Agency-nya Mas. Jadi kalau PH Creator Agency ini lebih berfokus kepada affiliate gitu, tau nggak Mas kalau affiliate? Tahu. Nah, affiliate gitu. Jadi aku awalnya itu kayak nyoba nyari kesibukan sih Mas, karena aku kan udah semester akhir nih. Oke, Jadi banyak waktu iseng-iseng kosong. berarti dulu ya. Aku juga nggak kerja, nggak ada kayak banyak banget waktu kosong. Aku juga kuliah cuman weekend doang kan, cuman 3 matkul doang. Jadi kayak daripada di kos kan ngapain, jadi aku nyari nggak sampingan juga sih sebenarnya ya, cuman karena affiliate ini kan lebih fleksibel ya waktu itu. Nah, kebetulan itu lewat iklannya di beranda terkait yang PH Creator Agency ini. Jadi aku nyoba buat join ikutan di PH Creator Agency ini. Ya lumayan sih, aku juga udah TikTok aku udah mulai berpenghasilan juga. Terus pas bulan Mei ya itu ya awal ini ya. Iya. Itu ada pendaftaran di Putri Hijab. Nah, aku kan udah nge-follow Putri Hijabnya karena aku tahu Putri Hijab itu dari PH Creator Agency. Iya, yang itu. Creator Agency tadi itu. Betul. Akhirnya aku dapat DM bahwa ada pembukaan Putri Hijab, seleksi Berarti, Putri Hijab. Oke, berarti itu lebih karena tadi udah pernah ikut yang kreatornya itu, jadi kayak invitation juga gitu, ada invitationnya. Iya. Nggak kayak sempat-sempat kayak audisi dulu gitu loh, kayak misalkan kayak Indonesian Idol gitu, terus kayak itu kan ada audisinya, kayak stand up comedy yang sering tak ikutin gitu kan, ada audisinya tuh, nanti dapat golden ticket, nanti ikut ke jenjangnya selanjutnya penyisian gitu. Tapi ini ada yang dari pendaftaran biasa, Yes. ada yang dari invitation kayak tadi. Cuman itu mungkin karena aku udah nge-follow, mungkin semua followersnya di DM aku nggak tahu ya. Kalau itu. Oke. Ya cuman kayak lebih informasi kalau ada pembukaan seleksi pemilihan Putri Hijabnya itu sih Mas. Nah itu, dan awalnya juga aku kan sebelumnya nggak pernah berkecimpung di dunia pigeon sebelumnya Mas. Cuma karena kebetulan aku juga udah semester akhir ya, aku mikirnya kayak oh boleh nih kayak buat nambah pengalaman, terus juga nambah relasi juga kan Mas. Akhirnya aku izin ke orang tua buat ikutan Putri Hijab. Awalnya juga aku mau izin ke orang tua tuh juga takut-takut gak dibolehin, karena takutnya kan
orang tua tuh mikirnya kayak beauty pageant apaan sih, takutnya malah kalau orang tua zaman dulu ya takutnya malah anaknya buka kerudung atau apa tuh kan soalnya banyak banget ya mas. Iya, terus beauty kayak pageant seperti apakah itu. dia cuman kayak memamerkan Iya, kecantikannya gitu kan, makanya. gitu. Walaupun kayak kalian nggak pamer aja udah kelihatan cantik gitu kan. Nah, kayak gitu tapi kan nggak tahu ya karena bisa perspektif orang, Iya, karena beda-beda itu juga soalnya. kan kayak banyak orang yang masih asing kedengarannya, mungkin dari Benar. saya juga gitu. Kayak, itu ngapain sih gitu kan, kalau kayak di Indonesia itu kan ada di TV ya, tapi Iya. kalau ini kan kayak nggak semua orang tahu juga gitu, apalagi yang laki-laki kan gak bakalan ikut juga kan, laki-laki kayak udah putri hijab kayak mau ikutan gitu, coba-coba gitu. Ya itu akhirnya pas ngomong ke orang tua ternyata orang tua support banget akhirnya aku daftar. Dan sebenarnya juga aku nggak ada apa ya kayak daftar putri hijab tuh pengen ya udah aku ambis pengen juara gitu, enggak sih mas, jadi lebih ke nambah pengalaman, nambah relasi, ngalir aja sih. Jadi aku juga nggak yang di awal tuh bener-bener nggak effort banget aku di awal, cuman ya udah ngejalanin aja. Cuman emang karena support dari orang tua aku bener-bener yang nge-support itu, pengen anaknya berhasil. Dan aku juga ngerasa sebagai anak aku sampai detik ini pun aku belum yang bener-bener bisa membanggakan orang tua lah gitu ya mas ya. Jadi kayak aku ikhtiar kayak mungkin ini bisa menjadi salah satu langkah aku untuk bahasanya buat membanggakan orang tua aku lah ya. Bener Jadi banget pas ya. di akhir baru pas grand final itu aku benar-benar yang belajar kayak aku benar-benar pas di grand finalnya sih mas yang all outnya gitu. Oke, tapi kayaknya merendah untuk meroket ya. akhirnya ya gue maksudnya kayak ya memang kayak sesuatu hal yang kita lakukan secara nggak terlalu ambis, yang nggak bikin kita stres dan nggak bikin kita terbebani. Benar. Berarti kan ambis itu kan ada dua perspektif ya, ada yang bilang kayak itu memang positif, tapi bisa dibilang itu juga jadi toxic positivity. Jadi kan bisa kayak kegiatan yang positif tapi itu malah toxic buat kita karena kita terlalu stres buat itu ya. Iya benar-benar. Tapi kalau misalnya kita wah enjoy aja Enjoy dulu aja lah sih, Mas. gitu, ikut ini terus tiba-tiba juara gitu. Nah, Juga nggak nyangka juga sih sebenarnya mas bisa. keren sih, tapi keren sih. Tapi kalau Kak Tata sendiri nih, itu kayak gimana? Secara singkatnya Oke, cukup panjang tapi singkatnya tuh. berarti pernah ada banyak cerita tuh di belakangnya. Jadi sebenarnya singkatnya itu waktu itu kan aku ikut program pemerintah yang dapat uang 2 digit. Nah, mungkin kayak bingung nih ada uang buat apa ya. Nah akhirnya mungkin aku kasih uangnya buat nambah pengalaman aja. Terus muncul iklan juga untuk ikut Putri Hijab Academy kalau aku awalnya. Dan waktu itu ternyata harganya untuk anak yang bawa uang 2 digit, oh itu murah ternyata segitu doang. Oke. Ya kalau ini beneran sombong gini, nggak pernah datang meroket lagi nih. Nah ini ikutan itu pakai uang sendiri juga kan, jadi kayak merasa bangga gitu. Dan ternyata minta tanya sama orang tua juga ngizinin. Karena udah ngikutin itu terus waktu itu kan dibilangnya sama Queen sebelumnya, kalau kalian mau lanjut di dunia pageant, kalian bisa ikut pemilihan Putri Hijab DIY dulu. Dan itu bakal dibuka sekitar 6 bulanan apa 2 bulanan setelah aku selesai dari Putri Hijab Academy ini. Nah setelah dipikir-pikir lagi kan aku udah mau wisuda juga dan udah yudisium posisinya tuh, jadi udah selesai nih, gak ada beban juga ya. tinggal kerja. Oke. Nah, jadi ya udah coba deh ikut gitu. Akhirnya pas waktu masuk ya pastinya nyoba untuk memaksimalin apa yang aku punya. Akhirnya sekarang jadinya sekarang ini dengan hasilnya juara kedua juga ya. Masya Allah. Kalau untuk Acida nih, tak panggil Acida aja dah. Iya. Oke, untuk Acida gimana untuk bisa ikutan Putri Hijab Influencer nih? Soalnya kan aku juga ngikutin nge-follow IG-mu gitu kan. Nah, tiba-tiba juara nih. Gitu. Masya Allah. Masya Allah banget itu. Track recordnya gimana itu? Jadi waktu itu karena baru pertama kali mahasiswa baru, belum punya kerjaan, belum punya teman, belum masuk kuliah juga, akhirnya kayak nyari-nyari kesibukan karena nggak bisa banget nganggur sebenarnya. Gabut kan di kamar. Benar. Terus tiba-tiba lewat di timeline. Pertama sih termotivasi ngelihat kakak kelas aku itu sebagai model. Berarti ini ada sangat pada yang kayak podcast pertama kita kemarin ini. Iya.
Jadi itu kakak kelas aku itu udah jadi model di kayak event busana mungkin ya. Terus tertarik tiba-tiba tuh lewat FVP. Benar, lewat FVP akhirnya ikut daftar yang Putri Academy. Nah, Putri Academy ini kan basicnya lebih ke kayak pembelajaran ya. Jadi kayak misalkan yang belum bisa catwalk, public speaking, terus makeup, entah dan lain-lain ya, mungkin itu kita pelajarin dari Putri Hijab Academy ini. Oke. Terus setelah Putri Hijab Academy, alhamdulillah kemarin juga menjadi best makeup dan best konten ya. Sampai lupa gitu ya, banyak banget ya. Mohon maaf saking banyaknya. Oh berarti ini jadi satu sama Kak Tata karena Beda. Beda batch. Duluan. Oh beda saya. batch. Heeh. Duluan saya. Oke berarti senior nih. Senior. Queen senior. Saya queen Enggak, senior. gitu. Terus akhirnya lanjut kan di ada Hijab Award. Jadi masih satu agensi, cuman mereka membuat event namanya Putri Hijab Award. Itu aku mengikuti yang kemarin itu ke Jakarta. Oh iya. Dan iya, alhamdulillah mendapatkan best influencer. Oke. Nah, terus agak nganggur lama ya. Setelah itu Datanglah ya, terus saya mencari Oh. event-event lagi. Oke, lagi Akhirnya masih. masih bersangkut paut dengan Putri Hijab Influencer. Jadi sebelum ikut yang sekarang ini, itu masuk 3 pigeon sebenarnya. Waktu itu coba-coba daftar Putri Jawa Tengah, Oke. Miss Eduversity, sama sama BA LA de Parfum. Itu punya Kak Didi ini selaku CEO Putri Hijab Influencer. Oke. Terus alhamdulillah 3-3 itu keterima. Jadi Bingung lolos semua itu. Bingung Cuman dong. bingung kan kayak Bingung dong. dan akhirnya Putri Hijab Influencer itu gak mau kayak istilahnya Oh jadi cabang. bercabang Iya, ya. nggak boleh Kalau gitu, misalnya nggak boleh. pigeon itu satu aja. Oke. Terus karena saya merasa kayak oh ini aku sudah menguasai nih di Putri Hijab Influencer. Jadi sebenarnya aku ingin lanjut di Putri Hijab Influencer itu tujuannya untuk pengen tahu aku ini sampai mana gitu loh. Oke. Akhirnya aku mengundurkan diri dari Putri Hijab Jawa Tengah, Putri Jateng mohon maaf. Berarti datang. Sama Miss Eduversity itu aku mengundurkan diri. Terus akhirnya BLA de Parfum itu dapat juara 3. Nah, di juara 3 itu dapat golden ticket. Jadi Oke. kebetulan aku ini tidak bergabung di Putri Hijab daerah istimewa Yogyakarta seperti Kanada dan Kak Tata. Berarti dia merasakan struggle mereka juga Iya. ya. Jadi Iya, nggak ikut nggak seleksi. Nggak ikut seleksi karena golden ticket tanpa seleksi daerah. Oke. Nah itu Itu jadi- dia. Itu hanya bisa di kampus UTD itu. Iya. Hanya di UTDI. Hanya di UTDI. Ya. Terus. Terus akhirnya UTDI. mungkin di karantinanya mereka itu aku diundang. Iya. Jadi kayak untuk jadi pembicara mereka selaku penerima golden ticket. Oke. Terus grand final itu baru kenal sama teman-teman seperjuangan setahun ke depan. Oke. Seperti itu. Tapi ini kayak Putri Hijab Influencer ini berapa jangka waktunya itu berapa bulan gitu untuk acaranya? Dari Untuk kayak dari acara awal, yang mana? Ya misalnya kayak dari awal kayak tadi pendaftaran, Oh mungkin jabatannya ya. jabatannya gitu. Oh ya kalau Itu jabatan ya? iya Oke. kalau jabatannya itu periodenya kita 1 tahun. Jadi Oke. sampai pemilihan tahun depan. Depannya. Oke, berarti masih menjabat jadi gelarnya itu masih ada nih. Masih di ada. tahun ke depan. Tahun ke depan. Alhamdulillah ini baru 2 bulan yang lalu. Wih, Masih masih baru baru nih. banget nih, Masih masih seger baru banget banget nih. nih. Ya, Stres jadi ya. apalagi kita mau ke Stres-stresnya. nasional Iya. Nah. memperebutkan Itu dengar-dengar kalau misalkan nasional gitu, itu berarti dari juara umum, terus runner up 1, 2, 3. Berarti Iya. setiap provinsi itu ada 4 perwakilannya gitu. Ada ada beberapa berapa? yang 3 karena mungkin Tergantung. mereka sedikit ya. Jadi mungkin Oke. hanya juara 1 dan 2. Oke, berarti untuk para juara ini, misalkan kayak totalnya itu kan tadi kan kayak 22 provinsi ya. Iya. Jadi misalkan kita ambil aja 3 lah, berarti ada 66 gitu. Iya. Berarti nanti masih ada masih ada seleksi lagi untuk Iya, mewujudkan benar. juara itu di nasional Sampai gitu. top 25. Top Jadi 25. kalau placement itu mereka masuk mungkin dari perwakilan beberapa provinsi ada yang masuk di top 25 sampai lanjut lagi ke top 10 dan mungkin di top Ya, langsung- akhirnya nih, iya, akhirnya langsung lastnya itu ending berarti top 3.
top 3. Top 3. Top 3. Keren nih. Jadi kapan nih untuk berlangsungnya untuk yang ke nasionalnya nih? Soalnya kan ini udah selesai nih yang di IY nih. Nah, yang nasional itu kapan nih? Di tanggal 25 September keberangkatan kami. 25 September. Itu sudah mulai tapi karantinanya itu dari tanggal mulai 25. 25 September sampai 28 itu grand final. Iya, grand finalnya tanggal 28. Oh, berarti untuk acara sendiri tuh kayak ya dari karantina awal sampai ke grand final tuh 3 hari itu. Jadi sebenarnya kan namanya kita kan ada embel-embel influencer. Hmm. Jadi selama 2 bulan terakhir setelah kita dikasih jabatan sebagai winner di daerah masing-masing, kita udah ada karantina secara online. Jadi sudah ada kayak kelas-kelas Zoom. Terus kita juga ada yang namanya challenge untuk bikin video selama 2 bulan ini. Oke. Yeah. Jadi dalam secara tidak langsung itu untuk penilaian yang ke top 25-nya ini, ya kan berarti kan masih di top 66 nih. Gimana kata ya kita gampangannya aja ya. Itu jadi untuk ke top 25 itu udah penilaiannya udah dari 2 bulan yang lalu. Iya. Sudah Mas. Sudah mulai tuh. Dari video challenge tadi itu tuh juga masuk penilaian buat ke grand final nanti. Terus untuk yang ke top 10 nih, top 10 itu masih ada lagi penilaian yang beda atau gimana itu? Masih ada. Iya. Mungkin penilaiannya itu di karantina sih. Oke. Jadi karena progres ya, mungkin dilihat dari progres akunnya mereka ini aktif atau tidak. Jadi ada video challenge, ada video profile, dan ada video bakat. Itu tugas konten. Itu beberapa tugas konten. Dan yang terakhir itu ada e-voting. Jadi e-voting ini yang terakhir ya untuk bantuan dari luar lah istilahnya untuk memvote kami. Iya. Itu bisa placement ke top 25. Oke. Untuk di vote tertinggi. Jadi kan untuk kayak top yang selanjutnya itu kayak misalkan untuk yang top 25, top 10 sama top 3 itu ada kayak votingnya gitu. Nah, cara votingnya gimana itu? Itu ada ketik spasi atau ada lagi nih? Ada tutorial ini ya. Ya boleh. Langsung aja. Jadi pilih jagoan kalian. Acida Salsabila Putri daerah istimewa Yogyakarta, langsung aja ya. Oke, langsung saja boleh. Jadi nanti memasuki website itu ada hijab.id ya kalau nggak salah. Nanti kita minta tolong di bawah Ya, ini. nanti langsung di deskripsi ya teman-teman. Di bawah ya, Biar nanti bisa kasih link. diklik. Bisa diklik itu kalian daftar dulu. Jadi yang belum punya akun itu bisa daftar dulu, langsung login. Nanti setelah login pilih jagoan kamu, klik. Setelah klik nanti di situ ada kayak muncul barcode. Jadi memang berbayar Kak. Jadi untuk 2 poin minimal di 2 poin itu sekitar 25.000 sampai 500.000 itu sekitar 60 poin. Jadi 60 poin itu 500.000, 2 poin itu 25.000 dan ada beberapa pilihan lain. Oke, jadi dari voting itu juga ya untuk Iya. ke selanjutnya. Nah, itu kan dari untuk yang ke Acida nih untuk votingnya. Nah, untuk voting ke Tata sama Nada itu gimana gitu? Sama aja. Dan ini kebetulan ada e-voting tertinggi di antara kami. Dan senasional ini alhamdulillah kemarin masuk Billboard ya. Iya, Billboard. Billboard ini Yang Kanada voting salah satu tertinggi e-voting tertinggi. Wih, keren banget tangan semuanya. Jadi masuk e-voting tertinggi nih. Cuma ini masih dalam proses sih Mas. Oke. Kita nyampe Tanggal 28 ya? Tanggal 28. 28. Tapi e-voting sementara alhamdulillah dari daerah istimewa Yogyakarta, Semoga Kanada ya. nomor Makanya 1 kemarin. tolong dibantu ya semuanya Terus ya. di voting ya teman-teman yang Biar mau tetap nomor voting. 1. Yang mau voting bisa langsung ke deskripsi tadi. Terus pilih jagoan kalian yang mana yang menurut kalian itu cocok juga ya, dengan ada kontennya juga bisa dilihat di Instagram atau di mana? Nah, Ada tutorial voting nanti di Instagram. Oke, yang mau lihat kayak misalkan tutorialnya e-voting kayak gimana, terus kayak program-program mereka kayak bakat mereka yang tadi yang udah jadi tugas konten mereka kalau misalkan buat penilaian teman-teman yang mau voting itu ada di mana aja? Untuk Kak Nada mungkin bisa di mana untuk Instagramnya? Mungkin nanti aku highlight di ini sih Mas sorotan ada. Oke, siap. Jadi ini bisa ada di deskripsi boleh ya nanti ya kita share di deskripsi juga ya untuk Instagramnya untuk teman-teman. Iya, untuk teman-teman bisa melihat juga ya. Untuk yang selanjutnya nih, nah
itu kan kita udah kayak voting terus top 3 gitu. Nah, untuk kalau misalkan udah jadi top 3 nih, benefit apa aja nih yang bisa didapatkan nih? Mungkin bisa juga jadi kayak referensi teman-teman juga, atau enggak kayak inspirasi teman-teman kayak wah kayaknya aku juga bisa nih kalau ikutan kayak gini nih, atau aku pengen nyobain ikutan nih kalau misalkan Putri Hijab Influencer kayak gitu karena menonton video ini gitu. Ada benefit apa aja gitu? Bisa di-spill kah? Mungkin dari Kak Tata dulu kali ya. Oke. Mungkin untuk benefit yang pasti orang langsung lihat, ih mau menang deh, itu ada fresh money-nya itu 25 juta dan ada hadiah umroh. Ada Jadi, dia umroh. Iya, jadi kayak siapa sih yang nggak mau umroh dan Oke. 25 juta gitu. Bener banget sih. Semuanya. Kalau umroh mah saya juga mau. Jadi itu untuk hadiah yang terlihat ya. Kalau Hmm. untuk hadiah yang secara tidak langsung gitu ya pasti banyak. Hmm. Mungkin kayak kerjasama dengan brand. Iya. Terus pastinya kan namanya ikut kompetisi, kita mengenal banyak orang, mungkin orang-orang penting. Apalagi untuk grand final besok tuh banyak banget orang-orang penting yang datang untuk ke grand finalnya. Jadi lebih ke Relasinya relasi menambah. ya. Ibarat kata juga kalau kita sebagai mahasiswa juga kita harus banyak relasinya Benar, untuk benar, supaya benar. kedepannya pay infoloker lebih gampang. Betul sekali. Betul sekali kan. Nah, dan dengan ikutan kayak event hijab influencer kayak gini juga itu bisa nambah relasi yang pertama tadi, yang kedua bisa jadi konten kreator juga nggak sih? Nah, Iya. Iya kan? Soalnya kan sekarang kan kayak banyak banget tuh orang kayak mau jadi apa nih? YouTuber, mau jadi TikToker atau apa. Jadi kayak secara tidak langsung juga teman-teman bisa juga untuk dapat kayak benefit ataupun kayak engagement Privilege. ya, privilege Iya. juga ya. Nanti kalau misalkan ada, dan juga kayak kita kan bisa di endorse dan lain sebagainya ya Iya. kalau misalkan kayak gitu ya. Jadi bisa dapat tambahan juga untuk secara Iya. income gitu ya mungkin. Betul sekali. Mungkin kayak orang yang pengen jadi content creator mungkin awalnya mungkin malu ya, kayak mulainya dari mana sih, Nah, di Putri Hijab Influencer kan karena kita udah terbiasa bikin konten, apalagi untuk yang top 4 ini kita tuh udah bisa dibilang kayak dipaksa untuk membuat konten selama 2 bulan. Jadi kita akhirnya terbiasa, kan awalnya terpaksa, lama terbiasa. Oke. Jadinya sekarang kalau misalnya nih mau bikin konten-konten ya udah gas aja, jadi nggak bingung lagi gimana sih cara untuk jadi konten kreator tuh gitu. Oke, jadi kayak ya dari pengalaman yang ikut Putri Hijab Influencer juga itu bisa jadi kerjaan kita untuk kedepannya juga ya. Iya. Untuk jangka panjangnya malah banyak banget ya jadinya. Kayak mungkin kalau introvert bisa nggak sih kalau misalkan ikut? Bisa banget. Bisa banget. Karena kita diajarkan untuk percaya diri. Apa Oke. sih yang harus kita insecurekan dalam diri kita ini? Oke. Nah, itu kan kita harusnya tahu ya kalau misalkan kayak gitu tuh dari sesama introvert mungkin bisa lebih nih. Nah, kalau dari Kak Nanda, Kak Tata sama Ajida nih. Nah, itu dulunya introvert atau enggak nih? Aku ambivert sih. Saya Tergantung situasi. saya masuknya introvert Introvert, orangnya. introvert. Jadi saya tuh emang agak takut untuk berbaur sama orang dan suka grogi juga kalau ngomong depan umum. Nah mungkin ini jadi salah satu kayak Tantangan terbesar aku juga ya. Aku ikut Putri Hijab biar aku berani keluar dari zona nyaman aku. Kayak kapan lagi sih aku masa aku mau gini-gini terus sih, mau takut terus di belakang layar terus. Karena kan kita udah tahu ya di 2025 ini kenyataannya dengan kita bikin konten selama 30 detik itu kita bisa menghasilkan pundi-pundi uang berjuta-juta. Iya, itu Jadi, dia. aku mencoba untuk men-challenge diri sendiri untuk keluar dari zona nyaman dan insya Allah sih ini udah ada kenaikan dari sebelumnya yang kalau ketemu orang tuh langsung lebih baik menghindar gitu. Oke. Tapi sekarang kayak, ayo halo kan ada. Ya, Udah mulai bisa berbaur. udah bisa masuk SKSD gitu ya Iya. kalau kata orang dulu ya. Tapi Bisa banget langsung belajar sama Kak Herdian mungkin Kak. Karena beliau ini Extrovert sangat banget ya. sekali. Iya, Weh. Wah, kenapa kok orang-orang bilang kayak aku ekstrovert gitu padahal sebenarnya aku introvert juga. Oh, introvert sekali. Berapa persen tuh Kak kira-kira? Enggak, seriusan dari SMP SMK itu aku dulu tuh sama sekali kayak fobia sama mikrofon. Oh, Jadi kalau gemeteran misalkan gitu ya? ya gemeteran sama mikrofon, gemeteran, dan sempat juga aku pernah gagap. Jadi iya, Tata. kalau misalkan kayak dipanggil untuk, kan dulu kan
kalau di SMK zaman kita ya, Ya. zaman kita ya, zamanmu nggak kayak gitu kayaknya. Kita udah beda generasi Beda deh. generasi. Nah kalau zaman kita kan kadang kayak nilai misalkan kita ngoreksi bareng gitu terus oke, nilai absen 1 hadian gitu terus nilainya berapa gitu 90 gitu. Nah itu kan kayak dari yang ngoreksi kan yang bilang kayak gitu. Nah itu dulu aja aku sempat gagap di situ. Jadi memang kayak perjalanan itu aku kayak daripada orang yang di depan kayak jadi orang yang di depan umum kayak pegang mic atau yang pakai suara-suara lah. Misalkan kayak pacara di komandan kompi atau apa itu, mendingan aku jadi pengibar bendera. Terus kalau ada drama aku mending jadi yang orang backstage, operator gitu daripada yang jadi aktornya gitu. Jadi dulu itu. Nah, terus cerita langsung ya karena tadi kalau kayak gini terus gimana mau kerja gitu kan. Betul. Kita dipaksa Harus karena berani ada keluar dari zona nyaman Harus sih keluar dari sebenarnya. zona nyaman. Yang pertama itu aku karena pernah merantau juga, jadinya di situ aku harus mau tidak mau harus ngobrol sama orang. Iya. Kalau nggak hidup juga kan kayak gitu. Yang kedua adalah karena kerjaanku pernah jadi waiter juga, jadi disitulah. Ya, mau. Selamat datang. Selamat datang. Nah kayak gitu. Nah ini Kak Nada nih belum sempet nih, tiba-tiba udah langsung ke aku aja ini lempar-lemparan aja nih. Ya Allah. Tapi Kak Nada dulunya kayak gitu nggak? Ada kayak cerita pernah Iya. sampai Aku apa dulu dulunya emang malah cheerful? aku dulu malah pendiam banget Mas dulu aku. Sama banget kayak aku sih, jujur. Iya, aku Enggak kayaknya banget sih, enggak banget sih. kayak baru iya harus keluar dari zona nyaman sih benar kata Queen Tata tadi. Aku tuh dulu SD tuh kayaknya aku pendiam banget Mas karena emang pernah apa ya dibully juga mungkin di sekolah. Masya Allah, siapa yang Udah berani dibully sama saya. Jadi kayak apa ya? Aku tuh di rumah tuh bener-bener anaknya cheerful banget Mas kalau di rumah. Cuman waktu pas SD karena emang ada apa ya? Gangguan seperti itu ya benar. dari eksternal juga. Jadi yang akhirnya membuat aku di sekolah tuh jadi pendiam banget Mas dulu. Terus sampai waktu pas orang tua ke sekolah ngambil raport itu kan orang tua dipanggil. Wali kelas aku bilang kayak ibu anaknya di sekolah di kelas tuh pendiam banget. Kayak orang tua aku bingung kayak loh ini anak di rumah cheerful banget ibu kenapa malah di sekolah jadi sependiam itu kan. Cuma aku kan karena yang namanya anak kecil kan nggak berani cerita ya Mas ya kayak udah aku mendem sih itu kayak aku nggak cerita ke orang tua aku juga paling mikirnya kayak oh paling ya udah anak-anak Kayak kenakalan anak-anak atau apa gitu. iya benar Soalnya SD juga kan itu. iya SD terus sampai waktu pas SMP sih itu kok kan juga nggak ketemu teman-teman aku pas SD ya itu Oke, berarti udah lepas nih, udah lepas sama Iya. sekali. Gak ada yang tahu track recordnya kamu kayak gimana benar gitu ya. pas Queen. SMP sih itu aku udah mulai kayak berani kayak kayak buat sosialisasi ke teman-teman yang lain jadi kayak udah mulai berani keluar dari zona nyaman tuh waktu SMP sih Mas kayak udah berani kayak menunjukkan jati diri aku Oke, yang cheerful ini. Yeay, gitu. Jadi, tapi aku tuh dulu tuh kayak nggak percaya kalau aku tuh sebenarnya punya potensi sebesar itu gitu loh Mas jadi kayak aku tuh nggak pernah ikut kayak lomba apa segala macam tuh aku nggak pernah kayak karena aku mungkin kayak ngerasa kayak aku bisa nggak sih sebenarnya kayak buat ngelakuin sesuatu kan cuma waktu pas SMA itu aku kan kalau di sekolah tuh kayak banyak acara-acara paskibraka, MC dan segala macam kan banyak banget Mas. Terus aku nggak berani buat kayak ikut seleksi karena aku nggak yakin kayak aku bisa gitu loh kan. Cuma karena waktu itu angkatan aku kan kebetulan aku angkatan kedua ya Mas, jadi masih dikit banget angkatan aku itu. Dan dari perwakilan angkatanku tuh nggak ada yang jadi perwakilan buat ikut seleksi itu, yang akhirnya itu angkatan aku tuh semuanya dipaksa buat ikut seleksi paskibraka. Oke. Nah, Oke. iya jadi awal tuh Oke, kayak harus banget tuh. karena aku nggak ngerasa kayak aku bisa apalagi kayak paskibraka tuh kan lumayan ini ya. Akhirnya aku angkatanku disuruh ikut seleksi semua. Qadarullah aku masuk paskibraka dan terpilih menjadi pembawa baki sih Mas. Pembawa baki. Pembawa baki itu sudah sebuah kehormatan loh itu. Dan itu aku juga kayak Kayak, nggak nyangka sih sebenarnya kayak aku sebenarnya bisa cuman kayak ya itu sampai juga waktu pas MC juga aku aku juga nggak ngerasa aku punya potensi di MC ya sebenarnya waktu itu cuma karena itu tadi juga angkatanku juga semuanya disuruh ikut seleksi semua karena kalau misalnya kalau bisa itu tuh yang MC itu tuh kan misalnya kan kayak acara besar kan Mas jadi itu kebetulan aku MC acara besar sekolah
Jadi kalau satu tuh yang dari MC itu dari kelas 5. Nah, sedangkan yang dari kelas 5 tuh udah ada yang ikut seleksi, cuma belum ada yang apa ya, yang pas mungkin ya suaranya. Akhirnya disuruh ikutan semua. Alhamdulillah aku juga kepilih juga jadi MC, dan kalau di sekolah aku tuh kalau misalnya udah sekali ikut itu pasti seterusnya bakalan jadi kepake terus, Mas. Oke, Jadi ikut pas terus ya. bener. Mulai aktif. Iya, jadi pas SMA tuh aku udah mulai itulah banyak explore gitu. Tapi dari cerita Kak Nada itu dari SMP sampai sekarang kayak yang hal iseng-iseng malah jadi Tapi semua ya. bener Malah sih, jadi semua Mas. ya. Iya. Tapi Makanya harus berani mencoba sih, Mas, kalau kata aku benar, sih. benar. Karena kalau kita nggak coba itu tuh kita nggak tahu kalau misalnya kita tuh punya potensi di situ. Oke, benar sih. Jadi kayak ibarat kata gini teman-teman, kayak potensi itu bukan datang secara tiba-tiba, tapi potensi itu kita cari dan kita gali di situ. Bisa banget. Apalagi ya kalau misalkan nggak pede ya dipaksakan dulu sebelumnya. Yes, betul. Nanti lama-lama kayak terbiasa, jadi kita juga bisa tahu, oh aku tuh nyaman nih di lingkungan kayak gini, oh aku tuh bisa kayak gini. Tapi nanti ada kayak plus minus kayak plus minusnya juga itu kayak gimana gitu. Nah, dan terus ini ya Kak, untuk selanjutnya itu setelah mengikuti Miss untuk yang Putri Hijab influencer yang nasional, ada kurs lagi gak nih setelah itu? Kursus ya. Ada goals lagi ya ini kayak pencapaiannya aku pengen kemana lagi nih gitu, udah dapat atau kayak aku mau wisuda dulu lah gitu. Oh iya, kalau aku sendiri ya pastinya aku mau sudah dulu. Karena kan udah terus dari kemarin. Setelah wisuda mungkin ya kita mencari pundi-pundi duit. Oke, Cari kerja dulu. ya tetap deh itu. Benar. Itu kita harus tetap lanjutkan ke kehidupan kita yang Iya, sebenarnya juga. betul. Mungkin dari aku itu aja sih, mungkin dari kenal Kak Queen Nada. Kalau dari aku kan kebetulan aku sekarang lagi melanjutkan studi S2 Oke. di Universitas Islam Indonesia dan sekarang lagi semester akhir. Jadi sebenarnya ini tuh lagi nyusun tesis sebenarnya, Mas. Cuman karena aku terjun di Putri Hijab ini jadi nggak kepegang tesis aku karena emang kita benar-benar padat belakangan ini kayak full banget agenda kita, jadi emang benar-benar nggak bisa kesentuh dan nggak bisa mikir juga buat ngerjain tesis. Bener Jadi sih. mungkin Soalnya itu kayak ya tesis lah, Iya, skripsi aja bener udah banget. bikin pusing gitu kan ibaratnya. Jadi mungkin setelah ini bisa fokuskan dulu ke tesisnya sambil, karena kita juga ada program-program ke depannya di Putri Hijab DIY ini. Jadi mungkin itu sih, Mas, buat setelah dari nasional ini. Oke, kalau Ajila sendiri nih, selanjutnya ada goals apa lagi? Kalau Kalau bilang dari- skripsi kayaknya Belum ya, masih jauh. masih jauh. Karena kebetulan saya masih semester 2, baru menyelesaikan semester 2 mau ke semester 3 karena masih Iya. kecil ya. Iya, masih kecil. Jadi setelah Adik-adik. dari nasional itu karena kami masih menjabat satu periode di Putri Hijab Influencer daerah istimewa Yogyakarta, mungkin fokus di program-program yang sudah kami rancang. Setelah itu mungkin karena kebetulan saya juga sebagai wakil himpunan mahasiswa bisnis digital, jadi mungkin saya juga akan fokus di himpunan saya, dan mungkin nanti next saya lagi mau fokus untuk bangun branding dulu sih di Instagram. Oke. Jadi saya mungkin akan membuat akun baru, karena ini first akun ini itu udah fokus banget di Putri Hijab lebih tepatnya. Nah, saya pengen punya kehidupan sendiri yang Oke, lebih ya, bebas. lebih bebas sudah. Jadi saya akan membuat akun, tapi mungkin first akun juga lebih bebas, lebih umum, cuman lebih ke fokus ke bidang nice-nya di fashion. Oke. iya. Karena Iya. ada plan, saya punya plan untuk membuat sewa attire. Oke. Doakan. Udah terlalu tinggi ya berarti ya? Emang ya kalau misalkan anak muda terus masih bebannya masih sedikit gitu kayak banyak yang semangatnya masih membara seperti kita ini lah. Nggak Oke. sih, lebih ke fokusnya ya, mungkin udah fokus mau wisuda, fokusnya udah pengen tesis. Nah, karena saya belum punya fokus yang fokus besar, Oh, iya, jadi Cobain, ayolah kita cobain kemana-mana sekali gitu. Cobain kemana-mana juga ya. Jadi yang lebih tepatnya juga itu kan saya tidak langsung nih untuk Putri Hijab Influencer ini kan kayak kita juga belajar tentang kayak di dalam era digital ini kayak gimana, terus kita juga dikasih tahu kayak belajar tentang bisnis juga nggak sih kalau di situ? Iya. Bari kata? Makanya ini saya kenapa ingin banget punya sewa attire, karena
alhamdulillah kan sudah mendapat privilege nih dari Putri Hijab Influencer. Jadi beberapa mungkin dari followers atau relasi itu pasti sangat membutuhkan attire. Nah, karena sudah berkecimpung ke sana, jadi saya kayak, oh ini ada nih peluang. Benar. Nah, dari sewa attire itu mungkin nanti ada beberapa kan yang ngajak collab, entah ada yang sewa. Jadi saya mau fokus di attire ini, doakan saja. Dan ini juga kan apa ya? Satu jurusan juga kan, masih satu linear Ya, dengan jurusan alhamdulillah, kamu karena digital kan. kebetulan Digital. saya prodi bisnis digital, anaknya Bu Yanti. Oke. Jadi Pasti, saya Bu. menggunakan karena ada pemasaran digital, kan ada beberapa yang mata kuliah yang memang fokus di bisnis ya. Jadi ya kita memanfaatkan peluang aja. Dan Benar. semoga ini saya baru launching satu attire, dan ini attire ini saya buat sendiri kan, desain. Nah, attire ini tuh sebenarnya untuk digunakan di gala dinner besok di nasional. Oke. Nah, mungkin karena itu nanti kan jadi hak milik saya kan, punya Yoi, saya. Nah, jelas. setelah dari gala dinner di nasional itu, baju yang nanti saya akan gunakan itu alhamdulillah punya saya sendiri. Itu nanti yang akan saya sewakan. Oke. Gitu. Oke. Keren ya. Bener, keren banget kan? Masya Allah. Keren banget kan? Keren banget kan? Masya Allah. Semangat anak muda. Iya. Semangat anak muda. Semangat anak muda, dan satu linear dengan bisnis digital juga. Kalau mau juga boleh kok, double degree. Karena kan? saya jadi waktu itu saya tuh nyesel kan, pernah sewa attire. Sebenarnya nggak nyesel karena itu attire cakep banget, Heeh. cuman kayak untuk sebuah foto ataupun video itu tuh sewanya kadang itu udah collab ya Kak. Jadi kalau collab itu bisa entah dia kasih free atau Iya. mereka masih ada fee-nya. Biayanya. Nah itu Penanganan. saya masih kena di 800.000 untuk dry clean. Waduh, Nah, makanya jadi kayak, lumayan tuh. Ih sayang banget. Nah sedangkan adalah budget di pembuatan baju saya ini, istilahnya kayak itu tuh nggak mahal banget gitu untuk pengeluaran pembuatan baju. Tapi kenapa sewa itu bisa di 800.000 gitu loh? Padahal kayak produksi aja paling Berapa? segitu, Iya, bisa berapa persen segitu, gitu. tapi nggak jauh gitu Iya, gapnya maksudnya ya. kalau misalkan mungkin di minim itu bisa kena di 800.000, tapi kan itu udah jadi punya kita ya. Iya. Nah sedangkan itu sewa, jadi kayak daripada aku sewa untuk di gala dinner, jadi kenapa aku nggak Iya. buat sekalian untuk dilanjutkan ke Iya. persewaan benar. attire. Tapi memang kayak ya, generasi sekarang itu, apalagi kayak di zaman sekarang ya, semuanya kayak kita mau bikin bisnis ataupun kita mau kayak bikin usaha kayak gitu, itu kayak sebenarnya dari keresahan kita sendiri ya sih. Iya. Kadang itu malahan yang Betul bikinnya sekali. kayak tadi yang Ajida bilang itu kan kayak dari keresahannya dia gitu kan. Awalnya dari keresahan, tapi dengan ada potensi, oh aku punya nih yang bisa nih buat baju atau apa dan lain sebagainya, kayak oh berarti bisa nih kalau misalkan budgetnya sekian itu malah bisa dapat beli baru nih ibaratnya Iya. daripada sewa dan Betul lain sekali. sebagainya gitu. Tapi ya terserah untuk teman-teman semuanya juga mau kayak gimana ya, mau bikin usaha yang pengen dari keresahan tadi, dari kayak kita pengennya kemana, atau kita dari hobi ataupun dari kayak fashion kita kemana gitu, nah itu juga boleh saja. Jadi teman-teman, inti dari percakapan ini adalah jangan sampai teman-teman kelewatan dengan potensi teman-teman semuanya. Iya, betul sekali. Ya, potensi itu bukan datang secara sendiri, tapi potensi itu datang secara digali, dan potensi bisa datang dari keterpaksaan. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi terpaksa untuk melakukan sesuatu, mungkin itu dari perjalanan teman-teman untuk menggali potensi teman-teman juga. Gitu ya, yes ya. Masya Allah. Ya jarang-jarang lah aku ngasih quotes kayak gini loh. Karena apa ya? Karena dari tadi itu kayak dari obrolan dari Kak Nanda, Kak Tata sama Kak Ajida itu kayak make sense juga, dan banyak banget kayak insight yang baru buat aku juga. Jadi secara langsung itu adalah sebuah dunia baru yang aku terjunin untuk saat ini gitu. Iya, betul sekali. Kayak tadi, soalnya bener-bener pas awal kita podcastnya juga kayak wah dunia model tuh kayak gimana ya, sampai tanya kayak yang hal Sampai sudah remeh-temeh ganti gitu. manajer 2 kali ya. Iya, saya. sampai ganti manajer 2 kali loh dia. Jadi sebelumnya ini pernah di podcast sama Kak Herdian juga kebetulan. Jadi waktu itu manajer saya itu Wisnu. Nah karena Wisnu sudah ditarik di kampus sebagai
sebagai sekarang konten kreatornya konten sosial kreatornya media kampus. Jadi sekarang sama Arya. Oke. Jadi kakak ada manajer juga? Ini alhamdulillah kalau Kak kata Tata? sendiri. Mandiri. Mandiri. Memang sangat independen. Iya. Aku juga independen. Kalau akademi nggak usah diragukan kerjanya banyak. Iya, pasti Temannya banyak. Temannya banyak. temannya banyak karena di Jogja semua teman. Ya, mungkin Kak Herdian bisa langsung mendaftar menjadi manajernya Kak Tata. Oke, boleh nanti saya DM ya. Langsung kontak email gak sih? Oke, boleh aja. Oke, teman-teman semuanya, kita kayaknya udah lama banget nih, nggak kerasa. Saking nyamannya. Saking nyamannya. Ya kayak gitu lah teman-teman. Awalnya juga nggak tahu apa-apa, tapi lama-kelamaan bisa jadi nyaman gitu. Aduh. Waduh. Tapi kita sudahi dulu. Terima kasih untuk waktunya juga untuk Kanada, Kak Tata Terima kasih sama banyak. Acida. Oke, terima kasih. Lain kali bisa dong kalau misalkan untuk part 2-nya mungkin kita ngobrolin untuk pengalaman yang di nasionalnya kayak gimana Iya, gitu. boleh. Boleh Mungkin juga. di next video kita akan cerita setelah di nasional. Mungkin kita membawa crown ya. Doakan. Oke. Amin. Amin Doanya menjadi teman-teman. top 3 semuanya ya. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk lihat episode yang sebelumnya ataupun dan nantikan episode selanjutnya. Kita tutup dulu. Terima kasih dan bye-bye teman-teman.